Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku lagi di Puspitas Diary. Hari ini alhamdulillahirobbilalamin aku akan bikin konten lagi yang gak jauh-jauh dari pengalaman aku tentang skin barrier yang rusak ya guys. Jadi hari ini akan aku bahas mengenai penyebab-penyebab terjadinya skin barrier yang rusak. Sebenarnya udah pernah aku bahas sedikit-sedikit di video-video aku sebelumnya, cuma kali ini akan aku bahas secara lebih mendalam dan lebih detail gitu ya guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget sama isi yang akan aku bahas di video kali ini, just keep on watching. Jadi di sini aku mau disclaimer dulu ya guys, bahwasanya apa yang akan aku sampaikan di video kali ini itu adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi dan ada beberapa informasi juga yang aku dapatkan dari Google atau dari beberapa video-video yang pernah aku tonton mengenai skin barrier yang rusak. Jadi aku harapannya informasi yang akan aku berikan ke kalian itu bermanfaat dan tepat sasaran gitu ya guys, dan semoga bisa dipahami. Let's check it out guys. Jadi guys, sebenarnya penyebab terjadinya skin barrier yang rusak itu ada banyak ya guys. Dan memang kebanyakan dari mereka itu adalah faktor eksternal. Jadi intinya adalah semua itu terjadi akibat kebiasaan yang salah selama ini kita lakukan. Jadi akan aku bahas satu persatu. Oke, yang pertama guys, di sini akan aku bahas mengenai salah dalam cara penggunaan skincare guys. Jadi ada beberapa aturan yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat gitu ya, istilahnya kayak gitu ya, untuk keamanan bersama. Misalkan nih ya, kalau misalkan kita menggunakan produk eksfoliasi, kita tuh disarankan tidak menggunakan di area-area tertentu di wajah karena area-area ini adalah area yang sensitif. Misalkan nih ujung mata, bawah mata, ujung hidung bagian sini, lalu bagian bibir bawah. Nah itu biasanya kalau misalkan kalian lagi eksfoliasi itu hindari bagian-bagian tersebut karena bisa memicu yang namanya iritasi. Makanya kalau misalkan kita itu sering melakukan eksfoliasi tapi tanpa memperhatikan hal tersebut, itu biasanya bagian-bagian aku sebutin itu lebih perih duluan daripada yang lain karena memang bagian itu paling sensitif guys. Jadi kalian bisa mengoleskan produk eksfoliasi kalian itu di bagian-bagian atau area-area wajah yang lebih luas, misalkan kayak kening, pipi, dagu, hidung, tapi bagian yang sini ya guys. Jadi itu bisa kalian lakukan di area-area situ. Pokoknya intinya hindari untuk area-area sensitif. Nah, selain melakukan eksfoliasi wajah, biasanya kita juga sering melakukan cuci muka kan ya guys. Nah, kalau misalkan cuci muka itu sebenarnya yang baik itu menurut aku pribadi ya, itu hanya menggunakan tangan aja guys. Ada juga menggunakan cleansing device, nggak apa-apa, tapi kalian jangan setiap hari menggunakan cleansing device. Karena cleansing device yang kalian gunakan kalau misalkan terlalu sering itu juga bisa melukai permukaan wajah kalian yang paling luar guys. Jadi otomatis juga bisa merusak skin barrier kita. Nah, kalau misalkan kalian juga menggunakan facial wash yang ada scrubnya gitu, itu boleh banget, tapi memang itu tidak boleh dilakukan setiap hari. Sama aja kita kayak mengeksfoliasi kulit kita, tapi nggak boleh setiap hari gitu loh guys. Di sini aku juga punya pengalaman mengenai cleansing device. Jadi pada saat itu aku tuh belum tahu kalau misalkan kulit aku tuh skin barrier-nya rusak, terus aku akhirnya memutuskan cuci muka sering dan pakai cleansing device guys. Dan pada saat itu kulit aku udah berjerawat, dan aku juga berpendapat bahwa jerawat yang aku alami itu memang karena hormon gitu pada saat itu. Ternyata setelah aku pakai cleansing device makin kering pula, makin terasa kulit aku tuh ketarik banget, dan disitu jerawat aku makin tambah banyak. Jadi di sini perlu diperhatikan ya guys. Lalu selanjutnya adalah menggunakan skincare dengan bahan-bahan yang berbahaya. Nah di sini kan sebenarnya kita tuh sudah disediakan beberapa pilihan skincare banyak banget di Indonesia, udah bagus-bagus banget. Jadi sekarang kita pintar-pintarnya untuk memilih skincare yang benar-benar cocok di kulit kita, yang benar-benar bahannya itu sudah bagus dan sudah berbadan POM guys. Jadi alhamdulillahnya di Indonesia ini ada badan POM yang mempermudah kita untuk mengetahui produk tersebut itu sebenarnya mengandung bahan berbahaya atau tidak. Nah kalau udah yang berbadan POM pastinya lebih aman untuk dipakai gitu ya guys. Dan for information ya guys, kalau misalkan nih kalian kalau tergiur dengan skincare yang dari klinik-klinik kecantikan atau klinik dokter, nggak masalah asalkan memang itu klinik kecantikannya sudah terverifikasi atau sudah terjamin keamanannya guys. Karena memang ada beberapa pihak-pihak atau oknum nakal yang memanfaatkan orang-orang yang nggak tahu mengenai produk-produk skincare yang aman atau enggak. Dan biasanya skincare tersebut itu ada selipan kandungan hidrokuinon ataupun merkuri. Nah misalkan kalau ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu juga bisa merusak kulit, nggak cuma skin barrier aja, tapi melainkan juga bisa menyebabkan kanker guys. Selanjutnya adalah sering melakukan cuci muka. Nah aku mau tanya nih guys, kira-kira kalian kalau cuci muka dalam sehari itu berapa kali? Nah untuk normalnya itu 2-3 kali ya dalam satu hari, tapi biasanya kalau aku sendiri sih 2 kali aja sudah cukup guys, pagi dan malam hari. Tapi ada sebagian orang yang sering melakukan cuci muka karena ngerasa kulitnya itu nggak bersih-bersih guys. Apalagi kalau misalkan timbul jerawat, kok kayaknya
kurang bersih kali ya, jadi kayaknya cuci muka terus gitu. Dan itu pernah aku rasakan dan pernah aku alami sendiri guys, pada saat skin barrier aku rusak, aku ngerasa jerawat aku tuh muncul karena aku kurang bersih aja gitu, atau karena memang airnya kotor gitu. Akhirnya aku sering cuci muka, dan pada saat itu aku juga pakai cleansing device. Jadi kayak aku ngerasa sekarang tuh betapa bodohnya aku pada saat itu, nggak ngerti apa-apa tapi tetap dilakuin aja gitu loh guys. Dan akhirnya aku menyesal, dan di sini aku berharap kalian juga tidak melakukan hal yang sama kayak aku tadi guys. Dan di sini aku sarankan buat teman-teman yang memang lagi cari facial wash, itu carilah produk yang gentle ya guys, karena kalau produk gentle itu memang lebih minim untuk mengiritasi kulit, bahkan dia itu justru malah melembabkan kulit. Nah biasanya facial wash yang gak gentle atau dijual pada umumnya, atau mungkin tidak ada embel-embel gentle gitu ya, tapi kan kalau sekarang kan skincare itu kan banyak banget yang gentle, yang banyak banget yang bagus-bagus, tapi masih ada kok facial wash atau skincare yang berbahaya juga. Nah misalkan kalau kalian menemukan atau menggunakan facial wash yang efek sampingnya setelah mencuci muka itu adalah rasa ketarik, atau mungkin kayak rasa kering banget di muka, nah itu kalian perlu waspada guys. Jadi disarankan di sini, aku sih saranin kalian cari facial wash yang tidak ada kesan ketarik setelah menggunakannya gitu loh, jadi malah justru melembabkan. Selanjutnya adalah sering melakukan eksfoliasi wajah. Nah ini juga pernah terjadi di aku. Jadi guys, pada dasarnya kalau kita mengeksfoliasi wajah itu sebenarnya ya hak-hak kalian sih mau kapan aja, tapi aku sarankan itu 2-3 kali dalam 1 minggu. Walaupun kalau misalkan produk kalian itu udah bisa kalian terima di kulit kalian gitu ya, aku saranin sih nggak kalian pakai setiap hari guys, karena memang aku takutnya skin barrier kita tuh bisa rusak tanpa kita sadari gitu guys. Dan kalau misalkan kita melakukan eksfoliasi wajah, jangan lupa untuk membarengi dengan produk yang melembabkan kulit, misalkan kayak moisturizer, dan diakhiri dengan sunscreen keesokan harinya. Jadi di sini aku sarankan kalian melakukan eksfoliasi wajah itu setiap malam aja, jangan paginya. Jadi setiap malam, habis itu paginya jangan lupa pakai sunscreen. Jadi aku tekankan lagi ya guys, bahwasanya kalau mengeksfoliasi wajah itu disarankan tidak setiap hari ya guys, karena aku juga pernah mengalami namanya eksfoliasi wajah setiap hari, bahkan satu hari itu bisa sampai 3 kali. Aduh, aku kayak kalau mengingat masa lalu tuh rasanya kayak merasa bersalah banget gitu loh sama kulit aku guys. Dan itu jangan sampai terjadi di kulit kalian, karena aku pada saat itu nggak sadar ternyata toner aku tuh toner yang eksfoliasinya itu lumayan keras gitu di kulit aku, dan itu aku lakukan setiap hari 3 kali guys, jadi pagi, siang, dan sore. Dan itu jangan sampai terjadi di kalian, cukup kalian melakukannya 2-3 kali dalam 1 minggu ya. Selanjutnya adalah tidak pernah menggunakan pelembab atau jarang banget menggunakan moisturizer guys. Nah perlu diketahui ya guys, bahwasanya kulit yang sehat itu sebenarnya adalah kulit yang lembab. Jadi kalau misalkan kulit kita itu lembab, otomatis dia akan lebih mudah untuk menyerap skincare yang selanjutnya kalian gunakan dengan fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat yang lainnya. Nah kalau misalkan di kulit kalian, aku ingin putih kak, aku ingin kulitnya cerah, boleh kok, boleh banget guys, asalkan kulit kalian harus lembab dulu. Karena kalau misalkan kulit kalian itu lembab, otomatis nanti akan terasa lebih cerah dan bisa menyerap produk-produk yang fungsinya mencerahkan lainnya. Sebenarnya untuk melembabkan kulit itu nggak cuma jalan satu-satunya menggunakan moisturizer ataupun pelembab ya guys, masih banyak cara. Misalkan nih kita rajin minum air putih minimal 2 liter 1 hari, bisa juga dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang rutin. Tapi memang kalau untuk kulit wajah harus dibarengi dengan moisturizer ataupun pelembab supaya kelembapannya masih terjaga setiap hari. Apalagi buat teman-teman yang rajin eksfoliasi wajah, seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa untuk menggunakan atau dibarengi dengan menggunakan produk yang sifatnya melembabkan kulit. Jadi aku tekankan di sini lagi ya guys, bahwasanya kulit yang sehat itu bukan kulit yang putih ya, melainkan kulit yang lembab. Jadi kalau misalkan kulit aku kan udah putih, udah bersih, itu belum tentu lembab ya guys, karena aku juga pernah mengalami yang namanya dimana kulit aku tuh nggak ada masalah sama sekali, kulit aku tuh cerah banget, kulit aku tuh putih banget, gak ada jerawat sama sekali, pori-pori aku juga kecil, tapi ternyata kulit aku tuh dehidrasi parah, sehingga muncul yang namanya skin barrier aku yang rusak itu tadi guys. Jadi di sini aku tekankan ya guys, menggunakan sunscreen dalam kegiatan kita sehari-hari. Wah ini penting banget ya guys. Dari beberapa skincare basic, menurut aku yang paling penting itu adalah sunscreen. Makanya kalau misalkan kalian skin barriernya rusak, kalian harus memastikan dulu produk sunscreen kalian itu benar-benar cocok di kulit kalian, baru kalian bisa mencari facial wash ataupun moisturizer. Nah di sini aku tekankan adalah kalau kalian misalkan nih sering beraktivitas di luar ruangan, khususnya ya yang sering langsung terpapar sinar matahari, yang langsung terpapar radikal bebas, kalau misalkan kalian lupa menggunakan sunscreen, hati-hati ya guys, karena kulit
kalian itu terpapar secara langsung oleh sinar UV yang banyak sekali negatifnya, yang bisa membuat kulit kita itu kondisinya makin buruk. Dan kalau misalkan kita terpapar radikal bebas yang juga terlalu sering pula, itu juga menyebabkan kulit kita nggak sehat guys. Akibatnya skin barrier kita pun juga bisa rusak. Nah, buat teman-teman yang pakai sunscreen tuh nggak harus orang yang beraktivitas di luar ruangan, melainkan di dalam ruangan pun juga harus tetap menggunakan sunscreen ya guys. Di sini aku tekankan juga kalau kita menggunakan sunscreen itu jangan lupa reapply sunscreen, karena kalau misalkan kita menggunakan sunscreen cuma pada awalnya aja, kita tuh tidak bisa memprotek kulit kita sampai nanti gitu guys, karena memang untuk waktu dalam memproteksi kulit dari sunscreen sendiri itu ada limitnya guys, kurang lebih adalah 2-3 jam. Makanya di sini disarankan banget kita reapply sunscreen 2-3 jam. Selanjutnya adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim di sini itu tidak letterlock karena cuaca ekstrim gitu ya, tapi melainkan juga bisa kalau kalian itu berada dalam ruangan ber-AC dari pagi sampai malam, dan itu setiap hari guys. Dan for information guys, aku juga pernah mengalami yang namanya kulit kering banget di bawah AC dari pagi sampai malam, sedangkan aku sering melakukan namanya eksfoliasi wajah, dan akhirnya kulit aku tuh rusak atau skin barrier aku itu rusak. Nah, ini perlu diketahui kalau misalkan nih teman-teman yang beraktivitas, apalagi yang kerja kantoran, yang aktivitasnya di dalam kantor dari pagi sampai malam di bawah AC, kalian harus tetap melembabkan kulit kalian, tetap menggunakan moisturizer, dan jangan lupa menggunakan sunscreen. Ini juga berlaku buat teman-teman yang sering pergi ke luar negeri, karena memang cuaca di luar negeri itu kan beda banget sama di Indonesia ya. Jadi misalkan kalau kalian sudah memutuskan ke luar negeri, kalian pun juga harus mempersiapkan skincare yang mendukung, yang sesuai dengan cuaca di sana, supaya kulit kita ini nggak bingung dan tetap ternutrisi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah menggunakan rangkaian skincare yang terlalu panjang tapi nggak paham dan nggak tahu manfaat dan fungsi atau cara penggunaannya seperti apa. Nah guys, misalkan nih kalian ini sedang menggunakan skincare yang terlalu panjang, tapi misalkan kalau udah paham skincare apa yang kalian pakai, fungsinya untuk apa di kulit kalian, itu nggak masalah guys. Tapi kalau misalkan terlalu panjang tapi nggak ngerti manfaatnya, nah itu perlu dipertanyakan guys, karena aku juga pernah mengalami yang namanya penggunaan skincare yang panjang. Pada saat itu aku menggunakan produk itu lebih dari 5, dan sebenarnya mayoritas produk yang aku pakai itu fungsinya adalah mengeksfoliasi kulit, sedangkan untuk produk-produk yang melembabkan itu sedikit banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk belajar terus mengenai ingredients yang penting di dalam kandungan produk skincare gitu ya, karena sekarang itu banyak banget produk-produk yang dijual. Jadi banyak tantangan untuk kita untuk mengetahui ingredients apa yang sebenarnya itu aman dan tidak aman di kulit kita. Jadi kita tuh sambil belajar gitu guys, supaya kita tuh nggak diakal-akalin sama penjualnya. Banyak banget penjual yang bilang ini tuh bagus banget, ini tuh bisa mencerahkan kulit, ini tuh bisa melembabkan kulit, ini tuh aman banget, ini bikin kulit ini itu. Tapi kalau kita telaah dan kita paham, kita nggak akan mudah dibohongi dengan iklan-iklan seperti itu guys. Jadi pentingnya kita itu berilmu atau mengetahui mengenai ingredients yang penting di dalam kandungan produk skincare kita itu adalah itu guys, supaya kita itu mengetahui sebenarnya skincare itu tuh bagus nggak sih di kulit kita, dan bisa bikin kulit kita sehat atau nggak sih, dan kita tuh tahu cara penggunaannya itu seperti apa yang tepat dan benar. Oke, sekian dulu ya guys informasi dari aku mengenai penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan skin barrier yang rusak. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih dalam aktivitas yang merugikan yang seperti yang aku bilang tadi, segera stop dan perbaiki kebiasaan kalian. Semoga kalian tidak merasakan yang namanya skin barrier yang rusak, karena kalau misalkan udah rusak kalian perlu untuk recovery lagi dan butuh waktu yang cukup lama guys. Jadi aku harap kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada, tetap positif, tetap menyebarkan kebaikan, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen di bawah, dan jangan lupa untuk share video aku ke teman-teman kalian. Oke guys, thank you for watching, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.